Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala ba'du. Pertama kami ucapkan selamat tahun baru 1444 Hijriah. Ya, tidak terasa ini kita sudah masuk tahun baru. Berarti umur kita berkurang, ya. Jadi jatah ini berkurang, ya. Mungkin sudah pernah saya sampaikan di sini bahwa Rasulullah mengatakan sebagian besar umatku itu umurnya antara 60 dan 70. Itu hadis sahih. Jadi umurnya umatnya Muhammad ini antara 60 dan 70 tahun. Itu hadis sahih. Dan faktanya membuktikan juga kalau sebagian besar umurnya umat Muhammad ini antara 60 dan 70. Ya, itu tahun Hijriah. Tahun Hijriah, bukan Masehi. Ya, tahun Hijriah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu umurnya enggak sampai 65. Ya, 63 itu tahun Hijriah. Kalau Masehi 61. Demikian halnya Abu Bakar radhiyallahu an, Umar radhiyallahu an, dan juga Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Itu umurnya enggak sampai 65. Yang melampaui 60 itu adalah Utsman bin Affan radhiyallahu an. Beliau umurnya lebih 80 tahun. Ya, mungkin di sini di antara panjenengan ada yang sudah 60 ini, mungkin rata-rata 60 ini. Mungkin di antara kita ini sudah rata-rata 60 tahun. Berarti itu sudah menghitung-hitung hari. Ya, mudah-mudahan ini adalah persiapan kita bahwa betapa umur itu sangat singkat. Ya, kita tidak boleh berharap-harap mati. Ya, kita tetap pengen hidup lama supaya banyak ibadah, kan begitu. Semakin banyak umur, semakin banyak ibadah kan semakin bagus. Nah, dalam hadis sahih juga Rasulullah mengatakan sebaik-baik orang atau sebaik-baik muslim itu adalah orang yang diberi kesempatan hidup panjang di dunia dan beramal saleh. Sebaliknya, seburuk-buruk atau sejelek-jelek orang diberi kesempatan oleh Allah umur yang panjang tetapi perbuatannya buruk. Khairun nasi man tala umru, ya, wa hasuna amalu. Wa syarrun nas man tala umru, ya, wa su'a amalu. Ya. Wa su'a amalu. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali pada pagi hari ini insyaallah kita lagi membahas tentang kematian ini, ya, tentang kematian. Maka pembukaan tadi sudah pas karena kita memang bicara tentang kematian, ya. Pada pertemuan sebelumnya, ya, kita sudah membahas yang berkaitan dengan kurban, ya, dan sejenisnya, ya, bahwa berkurban untuk si mayit seperti yang pernah saya sampaikan, ya, ada yang membolehkan, ada yang caranya, ya. Jadi kalau yang membolehkan itu bukan berarti secara mutlak, artinya bahwa ini satu kambing khusus satu orang misalnya, ya. Nah, jadi yang benar dalam hal ini adalah kita mengikutkan, ya, orang tua kita dalam kurban kita, bukan khusus satu kepala satu orang begitu, ya. Karena Rasulullah SAW redaksi hadisnya itu mengatakan Allahumma haza an Muhammadin wa ummati Muhammad. Artinya, ya Allah, ini kurban ini untuk Muhammad dan umatnya. Nah, umatnya ini ada yang sudah meninggal dan ada yang masih hidup. Nah, itu pemahaman hadis itu. Jadi orang yang membolehkan itu. Di situ tidak adapun satu kambing satu kepala orang, maksudnya satu orang meninggal, itu salafus saleh tidak melakukan itu. Jadi niatnya itu disertakan. Nah, itu barangkali pengertian hadisnya.
Kemudian Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti panjenengan lihat di layar, an Abi Sa'id wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma. Nah, ini dalam ilmu hadis atau latifatul hadis, artinya satu hadis diriwayatkan oleh dua sahabat langsung ini. An Abi Sa'id wa Abi Hurairah. Kan biasanya kan ada satu sahabat, an Abi Hurairah, setelah itu an Rasulillah, an Umar an Rasulillah, an Abi Bakar an Rasulillah misalnya, atau an Utsman an Rasulillah. Tapi aja ada dua. Abi Sa'id ini sahabat, Abi Hurairah juga sahabat. Nah, jadi dua sahabat ini mendengar dari Rasulullah SAW. Qala Rasulullah SAW, laqinu mautakum la ilaha illallah, rawahu Muslim. Talqinkanlah, ajarilah. Ya, Rasul bersabda, ajarilah. Ya, mautakum. Ini kalau mautakum secara bahasanya orang meninggal. Tapi maksud hadis ini adalah orang yang mau meninggal. Ya, ajarilah orang yang mau, tuntunlah orang yang mau meninggal dengan bacaan la ilaha illallah. Bukan setelah meninggal, tapi mau meninggal. Mautakum la ilaha, talqinkan. Nah, ini hadis sahih karena rawahu Muslim. Ya, rawahu Muslim. Kalau sudah ada kitab menyebut rawahu Muslim, Bukhari, ya insyaallah itu sudah nyaman. Artinya karena dua kitab ini oleh para ulama ya diakui sebagai hadis sahih. Jadi kalau rawahu Muslim, rawahu Abu Hurairah, rawahu Bukhari, ya itu. Tapi kalau yang lain, nah, misalnya At-Tirmizi, Ibnu Majah, Wan Nasa'i, ya, para ulama mengkaji lagi. Ya. Tapi kalau sudah rawahu Muslim, insyaallah hadisnya sahih. Berarti hadisnya sahih. Talqin orang yang mau meninggal itu hadisnya sahih. Bahkan dalam keterangan di bawahnya ini dikatakan bahwa ini hadis bisa disebut dengan mutawatir. Ya. Nah, jadi ditalqinkan orang yang mau meninggal, la ilaha illallah. Cuma di sini kadang-kadang kita ketika mentalqin itu terlalu ambisi, jadi ditekan terus. Padahal perintahnya itu sekali aja, diikuti, kalau enggak berarti diulangi gitu. Bukan la ilaha illallah, la ilaha, nanti dia bingung juga dengarnya. Jadi ditalqin maksudnya itu diajari seperti anak kecil mau belajar. La ilaha illallah. Jadi kalau dia ikuti alhamdulillah itu. Bukan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sementara yang mendengar itu mungkin dia bingung. Itu namanya talqin. Jadi bukan dicocor terus la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, bukan begitu. Tapi diajari istilahnya. La ilaha illallah sampai dengar la ilaha. Ya. Jadi ada biasanya orang itu jamaah la ilaha ribut sehingga si mayitnya siapa namanya yang sekarat ini juga bingung ini dengar yang mana. Ya, jadi dituntun, maksudnya adalah diajari ya satu persatu. Ma yu'khadzu minal hadis istihbabu talqin, dianjurkan untuk mentalqin orang yang mau meninggal dengan kalimat la ilaha illallah ya. Dan ini tentu apa namanya kita harus waspada ya, kepada orang yang mau meninggal. Kalau bisa jangan dirujuk ke rumah sakit yang non muslim. Nah, itu bahaya sekali. Misalnya bisa saja terjadi ketika tidak ada pengunjung, tidak ada pelayat, tidak ada keluarga, nah orang lain datang. Sementara si fulan ini sudah sekarat. Nah, bukan la ilaha illallah yang diajari, tapi disuruh pegang salib misalnya. Bisa saja itu terjadi, sehingga yang dibaca haleluya. Nah, haleluya dibaca, ini salib yang dipegang, karena tidak ada penghuni, tidak ada keluarganya di situ. Nah, jadi sarannya para ulama itu kalau bisa, kalau orang sudah sekarat ini jangan dirujuk ke rumah sakit ya yang non muslim, karena khawatir ini bisa saja terjadi. Ya. Di situ tidak ada pengunjung, tidak ada orang Islam yang lain. Nah, datang pelayan, datang perawat dari mereka, kasih salib, sehingga dia baca haleluya haleluya, dituntun, bukan lagi talqin.
tapi talqin yang lain. Akhirnya pergi dengan haleluya, bukan la ilaha illallah. Ini sangat wrong. Dan itu bisa saja terjadi, ya. Kemudian faedah lagi, izamu hadzal kalimah. Izamu hadzal kalimah. Agungnya kalimat la ilaha illallah. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Tuhfatul Wadud fi Ahkamil Maulud, beliau itu menganjurkan orang yang lahir diazani sebelah kanan, di iqamah sebelah kiri, supaya ketika dia lahir itu suara yang didengar suara azan. Nah, ketika dia mau meninggal dibacakan la ilaha illallah di situ munasabahnya, ya. Bukan setelah meninggal dikubur baru diazani itu, ya. Seperti yang dikerjakan oleh, ya, banyak orang di Indonesia. Saya kira di mana-mana itu sebelum ditutupi tanah diazani dulu. Apa diazani? Sudah meninggal, ya. Justru ketika menjelang mati tadi itu talqinnya itu kalimat tauhid, kan azan itu kan kalimat tauhid, talqin juga kalimat tauhid la ilaha illallah. Jadi dituntun itu ketika dia menjelang mati, bukan setelah meninggal. Seperti ditaruh sudah dilahat kemudian diazani dan diiqamah, itu enggak ada. Kita enggak pernah menemukan dasarnya orang yang sudah meninggal kemudian ditaruh di lahat baru diazani. Yang ada itu ditalqin menjelang mati, la ilaha illallah. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi cocok dengan katanya Ibnu Qayyim rahimahullah, ketika baru lahir diazani, ya, ketika menjelang meninggal diazani. Apa namanya? Maaf, dibacai la ilaha illallah, bukan setelah meninggal. Sehingga dia pergi dengan membaca la ilaha. Kan ada hadisnya itu. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa, kata Rasulullah, yang perkataan akhirnya, ucapan terakhir yang diucapkan menjelang dia meninggal la ilaha illallah, dakhala jannah, masuk surga, ya. Meskipun mungkin tidak masuk surga langsung, ya, meskipun mungkin tidak masuk surga langsung, karena para ulama berpendapat bahwa orang muslim dalam keadaan meninggal, dia dalam keadaan muslim, banyak dosa itu urusannya tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tidak bisa menghakimi dia langsung masuk surga. Kita juga tidak bisa menghakimi dia di neraka terus. Itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Tapi keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah adalah siapapun itu kalau dia meninggal dalam keadaan beriman, meskipun dosanya banyak, nanti pada akhirnya masuk surga, tidak kekal di neraka. Seperti kata Mu'tazilah atau Al-Khawarij yang mengatakan bahwa yang namanya pelaku dosa besar kalau dia meninggal belum taubat itu di neraka kekal. Wah, itu sangat ekstrim, ya. Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah wasat, pertengahan Ahlussunnah itu. Orang muslim pelaku dosa besar belum taubat itu urusannya di tangan Allah. Mau diampuni mudah-mudahan, mau tidak ya mungkin dia dibersihkan dulu, ya, jadi masuk di neraka dulu karena banyak dosanya. Namun pada akhirnya, ya, Ahlussunnah wal Jamaah meyakini pada akhirnya pun nanti dia masuk surga, ya. Seperti Ashabul A'raf, ya. Ashabul A'raf kan sudah kita tahu. Ashabul A'raf itu kan di dalam surat Al-A'raf, ya, yaitu orang yang tertunda masuk surganya, tertunda masuk surga. Ashabul A'raf ini, jadi antara surga dan neraka itu ada tembok tinggi, ya. Siapa yang di situ, ya, itu Ashabul A'raf. Dia kelompok ini bisa melihat apa yang terjadi di surga, bisa melihat apa yang terjadi di neraka itu. Kan ada ayatnya, ya. Wa nadau ashabal jannati an salamun alaikum lam yadkhuluha wa hum yatma'un. Ashabul A'raf itu manggil-manggil, wahai penghuni surga, nikmat sekali antum hidupnya ini. Kan disaksikan. Wa idza surifat absarum tilqa ashabin nar
qalu rabbana la taj'alna ma'al qaumiz zalimin. Ketika pandangan mereka dialihkan ke ke tempat yang lain, maksudnya ke tempat yang satunya yaitu ke neraka, mereka berdoa, ya Allah jangan kau jadikan kami bersama orang-orang yang zalim. Nah, ini ashabul a'raf. Jadi orang yang tertunda. Tapi tertundanya ini berapa hari? Nah, itu wallahu a'lam, bisa jadi ribuan tahun. Nah, tentu kita tidak ingin lama-lama di situ, kalaupun di situ, ya. Kita semuanya pengennya masuk surga bi ghairi hisab. Ya, bi ghairi hisab. Nadul jannata bi ghairi, kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, akan masuk surga dari umatku 70.000 bi ghairi hisab, tanpa ada hisab, tanpa ada pertanyaan, tanpa ada terminal, langsung. Itu 70.000 maaf, 70.000 orang. Kemudian Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis berikutnya an Ma'qal bin Yasar radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala iqra'u ala mautakum Yasin. Nah, kita sering mendengar Yasin ini. Ini hadisnya. Dari Ma'qal bin Yasar radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah untuk orang mati di antara kalian, yaitu dengan bacaan Yasin. Rawahu Abu Daud wa Nasai wa sahahu Ibnu Hibban. Ya. Hadis ini diperdebatkan oleh para ulama. Ada yang mensahihkan, ada yang mendhaifkan. Ya. Menurut penulis hadis ini, al hadis dhaif. Tapi sebagian ulama mensahihkan hadis ini. Al hadis dhaif. Ya. Jadi iqra'u ala mautakum Yasin. Bacalah di depan orang yang mati di antara kalian, ya, yaitu dengan bacaan Yasin. Diriwayatkan oleh Abu Daud, tapi ini kata para ulama hadisnya dhaif, meskipun ada yang mensahihkan. Qala Nawawi fil azkar al isnaduhu dhaif. Hadis ini sanadnya dhaif kata Imam Nawawi, karena ada dua orang yang tidak diketahui, ya. Tapi Abu Daud tidak menyebut itu hadis dhaif. Qala Ibnu Hajar a'allahu Ibnu Qattan bil ittirab. Hadis ini dilemahkan oleh Ibnu Qattan, ulama Ibnu Qattan, karena ada al-ittirab. Ittirab itu istilah dalam hadis. Ya. Jadi riwayatnya tidak stabil istilahnya. Ada mengatakan A, mengatakan B. Wa bil waqfi, dan juga mauquf. Wa bi jahalati hali Abi Utsman. Ada rawinya namanya Abi Utsman, itu tidak diketahui. Ya. Al-mazkuran fi isnad. Wa qala Daruqutni hadza haditsun dhaiful isnad. Ini Daruqutni ini ulama yang paling getol untuk mendhaifkan hadis, sampai hadisnya Bukhari didhaifkan sama dia ini. Ad-Daruqutni. Ad-Daruqutni mengatakan hadza haditsun dhaiful isnad majhulul matan wala yasihhu fil bab hadis. Ya, jadi masalah bacaan Yasin kata Imam Ad-Daruqutni tidak ada hadis yang sahih. Ya. Tetapi sekali lagi hadis ini disahihkan oleh sebagian ulama, di antara adalah Ibnu Hibban tadi. Nah, kalaupun hadisnya sahih, ya, kalaupun hadisnya sahih, maka para ulama memaknai hadis ini, pertama dibacakan Yasin sebelum dia meninggal, sama dengan tadi talqin. Kalaupun hadisnya sahih, jadi dibacakan Yasin sebagai ibaratnya seperti talqin tadi. Ya, dibacakan Al-Quran ketika dia menjelang mati, ketika dia sekarat, ya, ketika dia sekarat. Jadi bi'tibari ma sayakun. Jadi hadis ini bi'tibari ma sayakun. Jadi bacalah Yasin kepada orang yang mau mati, ya, begitulah makna hadis itu. Kalaupun hadisnya sahih, ya. Nah, qala Imam Ahmad haddatsana Safwan qala kanatul masyayikha yaquluna idza quri'at Yasin indal mauta khuffifa anhum biha wa sahha isnadahu Ibnu Hajar fil Ashab. Jadi Imam Ahmad di dalam Musnad berkata haddatsana Safwan, ya, telah menceritakan kepada kami Safwan, dia berkata bahwa dulu para masyayikh kami, kata Safwan ini seperti yang ditirukan oleh Imam Ahmad, berkata jika dibacakan Yasin orang yang mau meninggal maka azabnya diringankan. Nah, ini perkataan Imam Ahmad menirukan kata Safwan tadi. Ya. Ya. Wa asnada Sahibul Firdaus an Abi Darda wa Abi Zar qala. Jadi penulis buku Al-Firdaus juga meriwayatkan dari Abi Darda, ini sahabat, ya, dan juga Abi Zar, ya.
Dia menunjukkan bahwa Rasulullah SAW karena pernah bersabda, "Ma min maitin yamut fayuqra indahu Yasin illa huwina alaihi." Tidak ada mayit yang meninggal kemudian dia dibacakan menjelang kematiannya Yasin kecuali dia akan diringankan azabnya. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ini ulama besar, tustahabbu qira'atu Yasin 'indal muhtadar. Dianjurkan dibacakan Yasin orang yang mau meninggal, ini sekarat. Bukan pasca sekarat, tapi setelah mau meninggal. Qala al-hikmatu fi qira'atiha istimaluha ala taghirid dunya wa zawaliha. Karena dalam surah Yasin itu bercerita tentang apa? Tentang akhirat, tentang perubahan dari dunia menuju akhirat. Wal wa'di bil ba's wal qiyamah, dan janji tentang hari kiamat. Jadi bicara wa na'imil jannah, dan juga bicara tentang nikmatnya di surga, itu di surah Yasin. Wa yatazakkaru bi qira'atiha tilkal ahwal allati tujibu zuhdahu fid dunya. Sehingga kalau dibacakan ayat-ayat itu kemudian si mayit ini atau si yang sekarat ini tadi mentadaburi isinya, maka dia siap menuju akhirat, itu maksudnya. Ya. Al-muqbil 'alaiha fatashulu inda dzalika khuruju ruhihi. Karena dia tadi sudah mendengarkan ayat tadi itu, sudah memahami artinya, kemudian dia siap untuk menyambutnya, maka ketika ditarik oleh malakal maut itu gampang, itu maksudnya. Karena dalam surah Yasin itu ada bercerita tentang hari kiamat, tentang nikmat surga dan sebagainya. Ya. Fa fi surati ta'ifah minal adillah an-naqliyah wal aqliyah ala imkanil ba'ats. Dan juga di akhir surat Yasin itu bicara tentang apa namanya? Bahwasanya hari kiamat itu pasti ada. Awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fahidah wa khasimun mubin wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqa qala man yuhyil 'idhama wa hiya. Ini kan dialog. Itu kan Allah Subhanahu menjelaskan ada orang yang tidak percaya dengan hari kiamat. Kemudian dia mengambil misalnya ini kok benda-benda tulang ini sudah jadi remuk, kok bisa bangkit lagi gitu. Wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqa qala may yuhil 'idhama wa hiya ramim. Siapa yang bisa menciptakan apa namanya? Merangkai kembali tulang-tulang belulang ini bisa hidup lagi gitu. Nah, orang ateis ya. Kemudian dalam hadis itu dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, qul yuhyiha alladzi ansha'aha awwala marrah. Itu surah Yasin. Katakan, yang merangkai tulang belulang tadi itu adalah yang menciptakan yang pertama. Itu Allah Subhanahu wa taala. Dari situ ada apa namanya? Penekanan bahwa kiamat itu harus ada. Kiamat itu harus ada. Ya, dan Allah mampu untuk mengadakan kiamat. Nah, jika ada yang meragukan bagaimana bisa tulang belulang yang hancur ini kok bisa hidup lagi ya? Katakan kan yang menghidupkan, yang merangkai tulang-tulang untuk hidup lagi kan zat yang menciptakan pertama kali. Qul yuhyiha alladzi ansha'aha awwala marra wa huwa bikulli khalqin 'alim alladzi ja'alakum minasy syajari al-akhdari nara fa idza antum minhu tuqidun. Di contoh yang lain, kalian bisa membuat perapian dari bahan pohon basah tapi bisa jadi api, kan gitu. Nah, ini bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Awalaysalladzi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala ay yakhluqa mislahum. Bukankah yang mampu menciptakan langit dan bumi juga mampu menciptakan makhluk di bawahnya? Awalaysalladzi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala ay yakhluqa mislahum bala wa huwal khallaqul alim. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Fa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai' wa ilaihi turja'un. Itu. Fa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'. Jadi ini kan ayat-ayat yang berkaitan dengan kebangkitan. Maka jika difahami secara mendalam, itu membuat orang itu yakin akan adanya hari kebangkitan, sehingga kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dengan dibacakan Yasin orang yang sekarat tadi, dia siap untuk dijemput oleh malakal maut. Ya. Kemudian itu maknanya yang pertama tadi. Makna yang kedua, kalaupun hadisnya sahih tadi, yang dimaksud dengan bacakan Yasin di hadapan orang yang
yang meninggal atau yang sudah meninggal, ya. Kalau makna mayit di sini adalah yang sudah meninggal, maksudnya adalah dihadiahkan pahalanya. Ihda'u qira'ah ilal mayit, menghadiahkan pahala membaca untuk si mayit. Nah, ini kemarin bulan lalu sudah saya singgung ini. Ya. Berkaitan dengan pengiriman pahala. Jadi untuk si mayit. Ya. Artinya apakah amalan yang dikerjakan oleh orang yang hidup itu bisa berguna bagi yang si mayit kan itu tadi. Nah, dalam hal ini para ulama berselisih pendapat, dua pendapat besar. Jumhurul Hanabila, al-Hanabila qala wasal, bahwa semua amalan yang dikerjakan oleh yang masih hidup itu bisa bermanfaat bagi si mayit. Misalnya sholat, hadiahnya untuk si mayit, misalnya gitu. Ya. Misalnya dia berhaji, nanti pahalanya untuk si mayit. Nah, itu maksudnya. Ada Hanabila, Al-Hanabila Imam Ahmad dan juga Ibnu Taimiyah dan juga Ibnu Qayyim mengatakan bahwa itu sah. Itu bersambung sampai ke mayit. Tapi Imam Malik dan Imam Syafi'i qala la. Imam Syafi'i qala la. Ya. Adillatuhum, ya. Jadi dalil-dalil mereka. Nah, sebelum kita bahas tentang dalil-dalil dua pendapat yang berbeda ini, ya, kita sebutkan dulu perkara-perkara yang bersambung pahalanya, karena memang ada hadisnya. Pertama, doa, itu pasti, karena Allah berfirman, walladzina ja'u min ba'dihim. Jadi kalau kita mendoakan mayit, ya, artinya doanya orang yang masih hidup itu bermanfaat bagi si mayit, karena ada hadisnya. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana. Jelas sekali. Orang-orang yang datang setelah mereka, jadi setelah orang mukmin yang sudah meninggal itu, mereka mendoakan saudara-saudara mereka yang sudah meninggal. Kemudian as-sadaqah, ya, bersedekah untuk mayit, itu juga sambung karena hadis Bukhari Muslim. Anna Aisyah radhiyallahu anha anna Sa'id ibnu Ubadah qala ya Rasulullah inna ummi uftulitat nafsaha. Ya, ibu saya, kata Sa'id bin Ubadah, ketika dia mau meninggal itu enggak sadarkan diri. Nah, walam tusi, ya, dan dia tidak berwasiat, ya. Apakah dia punya pahala kalau saya, kata Sa'id bin Ubadah, bersedekah untuknya? Qala na'am. Rasulullah, ya. Jadi bersedekah untuk mayit. Misalnya jenengan bangun masjid. Misalnya ini sedekah ini untuk ibu saya, itu sampai. Ini ada hadisnya Bukhari Muslim. Ya. Qala in tasaddaqtu anha fala qala na'am. Apakah Rasulullah pahalanya bisa bersambung? Kalau saya sedekah tapi untuk dia pahala, qala na'am. Hadis Bukhari Muslim. Ya. Ini biasa dilakukan oleh saudara-saudara kita di Saudi ini. Biasanya mungkin waktu mereka masih kecil dulu, mereka orang tuanya tidak berada misalnya. Sekarang mereka sudah diberi kelapangan rezeki, datang ke Indonesia, cari masjid-masjid yang butuh bantuan. Ini hanya itu. Kan biasa kita lihat kan tabarruk si fulan ini untuk si mayit. Banyak itu di Indonesia itu. Biasanya orang-orang Saudi mendatangi masjid-masjid yang butuh bantuan, kemudian dia bangun masjid itu, tapi pahalanya untuk bapaknya yang sudah meninggal. Nah, ini karena ada hadisnya Bukhari Muslim ini. In tasaddaqtu ana qala na'am fala ajr. Dia mendapat pahala juga. Ya, banyak orang begini. Jadi ketika masih orang tuanya dulu orang menderita, nah, sekarang dia Masya Allah sudah diberi kelapangan rezeki, ingin bakti kepada orang tua, sehingga dia bersedekah untuk orang tuanya, bangun masjid dan sebagainya. Hadisnya Bukhari Muslim ini. Kemudian al-hajj wal umrah itu juga bersambung. Lima ja'a fil Bukhari an Ibnu Abbas anna imratan min Juhaina qalat ya Rasulullah inna ummi nazarat an tahujja walam tahujja hatta matat afa hujju anha qala na'am hujji anha ara'aiti law kana ala ummiki dainun akunti qadiyah uqdullah fallahu aqbil wafa. Di dalam musim haji itu, ya, hadis Ibnu Abbas di Bukhari, ada seorang wanita dari Juhaina bertanya, ya Rasulullah,
ibu saya itu pernah bernazar untuk berhaji, tapi dia belum haji sampai mati. Ya, apakah saya boleh menghajikannya? Kalau na'am, ya silakan hajikan untuknya itu. Jadi Allahumma labbaika hajjan an, biasanya gitu. Allahumma labbaika hajjan an. Ya Allah, ini haji ini untuk si fulan yang sudah meninggal. Itu niatnya ya, sebelum dia talbiyah. Qala na'am, kata saya, hajikan untuknya yang sudah meninggal itu. Ara'aiti, ya. Kemudian Rasulullah memberi jawaban yang logis. Hai fulana, ya, hai ukhti, seandainya bundamu itu punya utang ya kepada orang, apakah kamu wajib membayar? Iya. Seandainya bundamu punya utang sesama manusia dalam bentuk materi, uang misalnya, apakah Anda ahli warisnya wajib untuk membayar utangnya? Iya. Kalau iqdullah, maka utang kepada Allah lebih pantas untuk dibayar. Nah, cuman hadis ini ya ada kata nazarnya tadi. Nah, sebagian ulama memandang kalau dia tidak nazar, ya, kalau dia tidak nazar, apakah kita boleh menghajikan secara biasa? Ini juga perbedaan para ulama. Karena hadisnya menyebut nazar. Nazar, ya, kalau dia nazar kan utang dia. Ya, kalau nazar ya pasti dibayarkan. Nazar ibadah, ya. Nah, kalau dia tidak bernazar, misalnya orang tuanya sudah meninggal, dia sudah haji juga. Kemudian datang anaknya juga sudah haji juga. Kemudian menghajikan orang tuanya, apakah nyambung apa enggak? Nah, ini tadi kembali perbedaan para ulama. Ada mengatakan nyambung, ada mengatakan tidak. Kalau dia tidak bernazar, karena tidak bernazar berarti kan tidak utang. Ya. Kemudian puasa, ini juga bersambung. 5 fil Bukhari, an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man mata wa alaihi shiyam shoma anhu waliyuh, muttafaq alaihi. Barang siapa yang meninggal dan punya utang puasa, maka dipuasakan oleh ahli warisnya. Ya, mungkin orang tua kita dulu punya utang dulu nggak sempat bayar, ya. Kemudian dia meninggal, nggak sempat bayar utang, maka bisa dipuasakan oleh ahli warisnya. Ini hadis Bukhari Muslim. Fahazan mimma ittufiqa ala jawazihi. Jadi sedekah, doa, haji, umroh tadi yang ada dasarnya itu semuanya bersambung karena ada dalilnya. Nah, selain itu apa? Misalnya tadi sholat, saya sholat sunnah, pahalanya untuk orang tua misalnya, apakah itu bersambung apa tidak? Nah, ini yang jadi persoalan. Ya, ini menjadi perdebatan. Ya. Al-Hanabilah qala na'am. Al-Hanabilah. Ya. Di antara juga Syekhul Islam dan Imam Ibnu Qayyim. Ya, Ibnu Qayyim dalam kitab Ar-Ruh itu mengupas tuntas ini masalah ini. Beliau sangat mendukung, ya, bahwa semua ibadah yang dilakukan oleh yang masih hidup itu berguna bagi si mayit. Itu Ibnu Qayyim. Ya. Adapun mazhab Imam Asy-Syafi'i, ya, wa Malik qala la. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Ya. Wa zabal Hanafiyyah wal Hanabila wa mutaakhirus Syafi'iyyah wal Malikiyah ila usuli sawabiha minal hayyi ilal mayyit wal hayy. Ya. Jadi ulama Hanafiyah dan juga ulama Hanabila dan ulama Syafi'iyah mutaakhirin dan juga Malikiyah mutaakhirin mengatakan bahwa semua amal saleh yang dikerjakan oleh orang yang masih hidup itu sambung, berguna bagi si mayit. Ya. Adapun ulama Asy-Syafi'iyah wal Malikiyah qala la. Adapun mazhab Imam Malik dan mazhab Imam Asy-Syafi'i mengatakan tidak. Selain yang tadi tersebut itu tidak bersambung. Nah, istadallal mali'un, ya, orang yang mengatakan tidak sampai berdalil dengan firman Allah wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Manusia itu tidak mendapatkan kecuali apa yang dia usahakan. Nah, qala Ibnu Katsir kama la yahmilu wizra ghairihi kadzalika la yahillu lahu minal ajri illa ma kasabahu li nafsi. Sebagaimana orang itu tidak menanggung dosa orang lain, maka dia juga tidak mendapatkan hasil usaha orang lain. Nah, ini logikanya. Itu apa namanya? Pemahaman hadisnya menurut mazhab Imam Syafi'i. Ini tafsir Ibnu Katsir, ya.
Nah, wa min hadza, ini di dalam tafsir Ibnu Katsir, wa min hadzal ayat istambata Syafi'i rahimahullah wa man tabi'ahu annal qira'ah la yasil ihda'u sawabiha ilal mauta. Ya, istambata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah beristimbat, mengambil kesimpulan dari ayat tadi bahwa bacaan apapun itu tidak sampai dihadiahkan pahalanya kepada si mati. Itu kata Imam Syafi'i, ini di tafsir Ibnu Katsir. Li'annahu laisa min amalihim, karena bacaan Quran tadi bukan dari amal perbuatan dia dan juga bukan hasil usaha dia. Nah, kama stadallu, seperti juga mereka ya, Imam Syafi'i dan yang lainnya berdalih ya bahwasanya pahala itu tidak sampai ya. Dalam hadis Nabi yang di Bukhari Muslim, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam inqata 'amalu illa min salas." Jika anak Bani Adam itu meninggal, maka putuslah amalnya kecuali 3 perkara. Waladin saleh, anak yang saleh, yad'u lahu, mendoakannya, au sadaqatin jariyah, au sedekah jariyah yang pernah dia lakukan oleh si mayit, maka akan terus bersambung pahalanya, au ilmin yuntafa' bihi, atau ilmu yang bermanfaat, yang ilmu itu masih digunakan oleh orang yang masih hidup, maka dia tetap mendapat pahala. Ini di situ tidak disebutkan yang lain. Nah, itu maksudnya. Wa hadis salasa fil haqiqah hiya min sa'ihi wa jiddihi wa amali. Sebetulnya 3 perkara tadi sebetulnya itu dari hasil perbuatan yang si mati. Kama jaa fil hadis, inna atyaba ma aqala ar-rajulu min kasbihi. Sesungguhnya sebaik-baik makanan yang dimakan oleh seorang hamba itu adalah hasil jerih payahnya sendiri. Wa inna waladahu min kasbihi, dan anaknya itu, putranya itu adalah dari hasil usaha dia. Was sadaqatul jariyah, rawahu Abu Dawud. Ya. Nah, adapun yang membolehkan ini tadi, membolehkan itu adalah diantara adalah Ibnu Qudamah ya, minal Hanabilah ya, seperti dalam kitab Al-Mughni ya. Wa ammal fariq alladzina yarawna usula thawabil a'mal ad-badaniyah al-mahdha fayaqulun minhu Ibnu Qudamah fil Mughni lamma zakara al-hadis ad-dalla ala usuli ad-du'a was-sadaqah wal-hajj wa nahyu qala wa hadhihi hadits sihah fiha dilala ala intifa'il mayyit bi sa'iril qurb ya. Imam Ibnu Qudamah berkata ya, ini amalan-amalan yang pahalanya bersambung. Jadi sedekah, doa, haji, umrah dan lain-lain. Li'anna as-shawma wad du'a wal istighfar ibadat badaniyah wa qad awsalallahu naf'aha ilal mayyit. Maka sebagaimana ibadah-ibadah puasa dan juga ibadah haji dan yang lain, maka demikian juga ibadah-ibadah yang lainnya, maka juga bersambung ya. Jadi intinya Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hal ini 2 pendapat yang besar, bahwa pahalanya orang yang beramal yang hidup itu sambung selain yang disebut tadi ya. Jadi Imam Al-Hanafiyah wal Hanabilah mengatakan ya, bersambung. Semua amal baik yang dilakukan oleh orang yang masih hidup, diniatkan pahalanya untuk yang mati, menurut Imam Ahmad dan Imam Hanafiyah bersambung. Tapi menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i qala la. Nah, kira-kira yang mana ini yang kita pilih ya, terserah panjenengan ya. Jadi ini sudah ada, masing-masing mereka punya dalih ya, kuat-kuat. Dalil juga semuanya juga dari Quran dan hadis. Yang membolehkan juga Al-Quran dan hadis, yang melarang juga Al-Quran dan hadis. Nah, tinggal kita memilih ya. Ya, kalau kami pribadi wallahu a'lam, bahwa kita mencukupkan apa yang ada. Artinya yang ada dalilnya ya cukup, itu saja. Yang tidak ada ya tidak. Ini ya lebih pertengahan. Artinya apa yang ada dalilnya bahwa itu bersambung ya bersambung, karena ada dalilnya. Kalau tidak ada ya sudah, kita tinggalkan aja. Jadi seperti mempuasakan, karena ada dalilnya ya bersambung. Sedekah ada dalilnya ya bersambung ya. Berhaji ada dalilnya ya bersambung. Puasa, adapun sholat dan yang lain, kemudian memberikan hadiah Fatihah, memberikan hadiah baca Quran misalnya, karena tidak ada dalil khusus ya sudah, kita tinggalkan aja.
itu lebih selamat menurut saya, Allahu a'lam ya. Jadi apa yang ada dalilnya ya kita lakukan, yang tidak ada ya kita tinggalkan. Karena masalah ibadah ini kan masalahnya kan tidak boleh akal-akalan. Ibadah ini kita serahkan kepada Allah dan Rasulnya. Ini kan masalah ibadah ta'abudi ya. Kalau bisa ta'abud itu bukan ranahnya logika. Kalau ta'abud itu bukan ranahnya logika kalau bisa. Karena ini masalah ta'abudi ya, kalau ada dasarnya kita kerjakan, yang tidak ada ya sudah tidak ada. Ya. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah ya. Tapi kalau ada orang yang bernazar ya, yang bernazar untuk melakukan sesuatu ibadah tapi dia belum melakukan. Ya, itu masalahnya. Apakah yang si mayit ini boleh melakukan? Ya. Misalnya dia nazar, misalnya mau sholat di sini misalnya. Dia nazar mau sholat di Masjidil Aqsa. Misalnya. Atau mau nazar mau sholat di Masjid Haram. Kalau dia ketika dia diberi nikmat, misalnya saya kalau diberi nikmat saya akan sholat di Masjidil Haram misalnya, nazar, kan utang itu. Kemudian dia keburu meninggal, belum sempat bayar. Nah, bolehkah ahli warisnya itu membayar nazarnya misalnya, kan gitu. Ya. Kalau tadi kan haji yang ada nazar tadi itu. Nah, sekarang bukan haji misalnya. Kalau haji tadi kan ada hadisnya, iya laksanakan itu. Sekarang bukan haji, sholat misalnya. Misalnya kalau saya lulus PNS, saya akan sholat di Masjidil Haram selama 10 hari misalnya. Nah itu kan nazar, utang itu. Tapi ternyata dia nggak melakukan. Nah, kemudian datang ahli warisnya. Boleh nggak ahli warisnya melaksanakan tadi nazar itu? Nah ini juga perdebatan. Ya, ada yang mengatakan ya dilaksanakan karena itu nazar. Jadi utang kepada Allah. Jadi nazar ibadah itu utang. Nah, oleh karena itu kalau bisa nazar-nazar itu tidak usah. Ya. Nazar itu tidak usah. Karena orang kan nazar itu kan orang mewajibkan sesuatu kepada dirinya, pada syariat tidak mewajibkan. Ya. Maka di dalam hadis itu disebutkan orang nazar itu pelit. Orang nazar itu pelit. Ya. Baru dia mau ibadah kalau ada maslahatnya, kalau nggak ada maslahat nggak mau. Ya sudah, kalau usah ya nggak usah nazar-nazar ya. Karena kalau dia ibadah wajib dilaksanakan soalnya. Misalnya kalau saya dapat ini saya puasa, wajib puasa itu. Ya, wajib puasa itu. Ya, jadi kalau memang tidak usah nazar, bersedekah saja, tanda syukurnya ya beramal saleh saja, tidak usah diembel-embeli nazar, karena nazar utang jadinya. Ya. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Ini panjang lebar ya, Imam Ibnu Qayyim ini panjang lebar membahas ya, membantah ya, pendapat mengatakan bahwa itu tidak bersambung. Ya, beliau sangat sekali ya. Jadi intinya ya, beliau mengatakan bahwa amal saleh apa saja yang dilakukan oleh si mayit itu bersambung untuk si mayit jika dihadiahkan. Makanya dibaca Quran ini niatnya untuk si mayit ya, atau mungkin sholat misalnya, sholat duha, sholat apa nanti hadiahnya untuk si mayit. Itu Ibnu Qayyim mengatakan itu sampai ya, itu karena berdasarkan tadi hadis-hadis yang beliau lakukan. Waqad atala al-bahsa wan niqash ya, Imam Ibnu Qayyim waqad atala al-bahsa wan niqash wa sahhaha wusula thawabi jamil a'mal minal hayy ilal mayyit rahimahullah. Jadi beliau membahas, mengupas panjang lebar dan menguatkan pendapat bahwa semua amal soleh yang dikerjakan oleh si hidup jika dihadiahkan pahalanya untuk si mati itu bersambung. Wallahu taala a'lam. Ya. An Ummi Salamah, dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insyaallah 5 menit lagi ini syuruk ya, syuruk. Dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Abi Salamah wa qad shaqqa basaruhu fa aghmadahu qala inna ar-ruha idza qubid ittaba'ahu al-basar fadajja nas min ahlihi faqala la tad'u ala anfusikum illa bi khair
fa innal malaikata tu'minu ala ma taqulun. Summa qala Allahumma ighfir li Abi Salamah warfa' darajatahu fil mahdiyyin wafsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fihi wakhlufu fi aqibihi. Ini kejadian menjelang meninggalnya Abu Salamah. Siapa Abu Salamah itu? Mantan suaminya Ummu Salamah. Siapa Ummu Salamah? Ummu Salamah adalah Ummul Mukminin Hindun bintul Mughirah, Hindun Al-Makhzumiyah, Hindun ya Al-Makhzumi. Beliau termasuk Ummu Salamah termasuk Ummul Mukminin ya. Menjelang meninggal suaminya namanya Abu Salamah, tiba-tiba matanya melalak. Matanya Abu Salamah melalak ini. Faqmadahu, kemudian Rasulullah mengatup ya, menutupnya. Summa qala innar ruha idza qubid atba'ahu al-basar. Kata Nabi, kalau ruh itu ketika dicabut itu mata itu memang mengikuti. Kemudian orang-orang kaget semuanya. Jadi ketika orang itu dicabut nyawanya memang matanya itu mengikuti, maka dia terbuka matanya, maka ditutup ya. Fadajjan nas, mau orang semua kaget. Faqala, kemudian Rasulullah menenangkan, la tad'u ala anfusikum la bi khair. Janganlah kalian mendoakan keburukan atas diri kalian kecuali kebaikan. Fa innal malaikata tu'min, karena malaikat itu mengamini. Ya, jadi kita tidak boleh berdoakan keburukan ya, kepada diri kita atau juga kepada anak-anak kita atau keluarga kita, karena malaikat itu mengamini ya. Fa inna malaikatu aminu ala ma taqulun. Summa qala, kemudian Rasulullah memberi doa ketika orang ketika kita mendatangi yang mati ya, setelah matanya dikatupkan ya, setelah ditutupkan, kita baca doa ini. Ini doa ketika masih belum disolati ya ini ya. Umpamanya ada yang meninggal, pas kita berada di sampingnya, kemudian kita tutupkan matanya, kita baca doa ini. Ya, saat masih ya belum dimandikan, masih barusan meninggal itu maksudnya. Ya. Allahumma ighfir li Abi Salamah warfa' darajatahu fil mahdiyyin wafsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fihi wakhlufu fi aqibi. Jadi doa ketika barusan orang barusan ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala, barusan dicabut nyawanya. Bukan ketika salat, bukan. Nah, ini doanya. Allahumma ighfir lahu warfa' darajatahu fil mahdiyyin wafsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fihi wakhlufu fi aqibihi. Nah, dalam hadis yang lain ini kan maknanya, ya Allah, hadis ini, doa ini diturunkan oleh Abu Salamah, Ummu Salamah, istrinya. Ya, yang artinya, ya Allah, ampunilah dosa Abi Salamah, tinggikan derajatnya, luaskan kuburnya, sinarilah kuburannya. Ini yang terakhir ini. Berilah ganti. Artinya ganti untuknya itu ya. Kata Ummu Salamah di dalam hadis yang lain, setelah saya baca doa ini dengan ikhlas, ya, saya ikhlaskan kepergian suami saya, Allah menggantinya lebih baik, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini di dalam hadis yang lain itu Ummu Salamah itu mengomentari karena dia tiru hadis ini tadi. Ini kan doa dari Rasulullah ini. Ya, wakhlufu fi aqbiyatnya, berilah ganti setelahnya. Nah, Ummu Salamah dengan ikhlas membaca doa ini, ya, dia ikhlas kepergian suaminya, itu Allah mengganti dengan lebih baik, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Ummu Salamah ini, Bapak Ibu, termasuk sahabat yang umur panjang, ya. Beliau adalah Ummul Mukminin yang paling terakhir meninggalnya. Jadi beliau umurnya panjang. Jadi Aisyah sudah meninggal, Hindu, siapa lagi? Umaymunah, Huzaimah, siapa itu? Bintu Huzaimah, Zainab bintu Huzaimah, Zainab bintu Jahash sudah meninggal, beliau masih hidup. Jadi Ummul Mukminin yang paling terakhir meninggalnya, yaitu mungkin umurnya sudah lebih 80 tahun ya. Beliau juga ketika menikah dengan Rasul juga janda ini, Ummu Salamah Hindun, ya, dari keluarga baik-baik, dari keluarga tinggi Al-Makhzum, ya,
Bani Makhzum ini adalah bani yang paling tinggi juga di kalangan bangsa Arab di suku Quraisy ya. Jadi kalau kita ada orang yang sekarat di samping kita, kita baca doa ini. Allahumma ighfir lahu warfa' darajatahu fil mahdiyyin wafsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fihi wakhluf fi aqbihi. Ini hadis rawahu Muslim. Kalau jenazahnya itu wanita, Allahumma ighfir laha warfa' darajataha fil mahdiyyin wafsah laha fi qabriha wa nawwir laha fihi wakhlufha fi aqibiha. Nah, ini kalau seandainya yang meninggal itu adalah mayitnya perempuan ya. Ya. Kemudian faedah dari hadis ini, boleh kita melihat ke wajah yang orang sudah meninggal. Boleh. Istihbabu taqmidil ain, dianjurkan untuk menutup matanya ketika sudah meninggal ya. Annal wafa takunu bimfaraqatir ruh al badan. Jadi yang namanya mati itu ketika berpisah antara ruh dengan jasadnya. Karena ada istilah mati suri Bapak Ibu. Ada mati suri ya. Ada mati suri, dan saya sudah menyaksikan itu. Ya, saya dulu pernah di Sulawesi, ada namanya Pak Jamil, sama sehingga sampai sekarang Pak Jamil ini. Guru SMA bahasa Indonesia. Divonis mati hari malam Senin, jam 3 malam Senin. Hari itu anak-anak SMA libur karena melayat ke rumah duka. Pak Jamil meninggal. Jadi libur hari itu. Nah, jam 10 semuanya siswa melayat ke rumah duka. Nah, kira-kira jam 12 ya atau mau zuhur itu sudah dimandikan, sudah dikafani, sudah dimasukkan dalam keranda, siap dibawa ke masjid untuk disolati. Entah apa yang membuat sang bunda ini pengen melihat lagi putranya ya, Pak Jamil ini. Dibukalah, masuklah dia ke kamar. Kemudian dibuka ya, buka kamarnya, tiba-tiba mayit itu bergerak lagi dan masih hidup ternyata. Nah, ini fakta ya, fakta ini. Saya masih ingat betul ya, sekitar tahun 86 kalau nggak salah itu, 87. Hidup lagi. Ya. Jadi ya, yang saya pernah belajar dulu dari kiai saya dulu ya, beliau mengatakan bahwa manusia itu 3 unsur. Manusia itu terbentuk 3 unsur. 3 unsur ini semuanya sama persis. Yang membedakan hanya materialnya. Manusia itu ada jasad kasar, ada jasad halus, ada ruh. Ini semua bentuknya sama semua. Membedakan ada materialnya. Nah, kalau jasad halus berpisah dengan badan, kita tidur. Nah, jadi kalau kita susah tidur, bisiki supaya dia cepat keluar itu jasad halusnya, supaya kita tidur. Maka kita mimpi Bapak Ibu. Yang kita lihat di mimpi kita itu siapa itu? Kita lihat diri kita main bola. Kita lihat diri kita naik pergi ke Mekah berhaji. Siapa itu? Siapa itu? Dalam mimpi kita. Itu jasad halus kita. Nah, kita masih hidup. Cuma jasad halusnya yang keluar, maka kita tidur. Nah, tapi belum mati. Nah, ketika dalam kondisi sekarang ini, kita sekarang ini, itu semuanya unsur ini ada. Jasad kasarnya ada, ruhnya ada, jasad halusnya ada. Kita dalam keadaan terjaga sekarang ini, karena kita nggak tidur. Nah, ketika orang sudah ruhnya yang berpisah, berarti sudah mati. Ya, kalau udah sudah berpisah mati. Nah, kasusnya Pak Jamil ini barangkali dia itu tadi ruhnya belum keluar, masih ada ruhnya itu. Ya, ada yang mengatakan ruhnya terjepit. Allahu a'lam. Ya, itu juga salah satu fenomena yang barangkali sampai sekarang kedokteran belum bisa mengungkap itu. Karena dicek semua nadi, dicek semua jantung, semua tidak ada reaksi. Ternyata dia masih hidup. Nah, ini. Jadi kalau ada orang yang mau mati, mau diurus ya, pertama kali adalah pastikan dia sudah mati ya, itu pertama itu. Sebelum dimandikan pastikan dia sudah mati, karena banyak kejadian. Baik, saya kira ini sudah syuruk, sudah terbit. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.